Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat solehah, pernahkah Anda terpikir solat yang Anda kerjakan bertahun-tahun dengan niat tulus dan air mata ternyata bisa gugur hanya karena selembar kain yang Anda pakai? Bukan karena bacaan yang salah, bukan karena lupa rakaat, tapi karena detail kecil yang sering dianggap sepele dan jarang dibahas. Hari ini kita akan membuka satu pengingat penting agar ibadah paling agung dalam hidup kita benar-benar sah dan tidak sia-sia di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa sahabat, tuliskan salawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat solehah yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung sejenak bahwa ibadah yang kita lakukan setiap hari bisa menjadi sangat berarti atau justru sia-sia, bukan karena niatnya, melainkan karena hal yang sering kita anggap sepele. Solat adalah ibadah paling agung dalam Islam. Ia menjadi tiang agama, pembeda antara iman dan kekufuran. Karena itulah keabsahan solat bukanlah perkara yang ringan. Salah satu syarat sah solat yang wajib dijaga dengan sungguh-sungguh adalah menutup aurat secara sempurna. Bagi seorang muslimah, menutup aurat bukan sekedar kewajiban fikih, tetapi bentuk penghormatan terhadap kesucian ibadah saat berdiri di hadapan Allah. Dalam prakteknya, banyak wanita muslimah menggunakan mukena sebagai penutup aurat ketika sholat. Namun sayangnya, tidak semua mukena memenuhi ketentuan syariat. Ada yang indah secara tampilan, namun justru berpotensi menggugurkan keabsahan sholat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan pentingnya memperhatikan pakaian dalam sholat, karena ia bagian dari kesempurnaan ibadah. Maka sangat penting bagi setiap muslimah untuk memahami jenis-jenis mukena yang tidak layak, tidak sah, atau bahkan berdosa jika digunakan dalam sholat. Sahabat, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat
tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat solehah yang dirahmati Allah, berikut ini penjelasan tentang 10 jenis mukena yang tidak boleh digunakan saat sholat. Yang pertama, mukena 2 potong yang membuat lengan terbuka saat takbiratul ihram. Mukena model atasan dan bawahan memang praktis dan populer, namun tidak sedikit yang gagal menutup aurat dengan sempurna. Sering terjadi ketika tangan diangkat untuk takbir, bagian lengan bawah justru tersingkap, terutama jika mukena berlengan pendek atau tidak memiliki penutup dalam. Padahal menutup seluruh aurat adalah syarat sah sholat yang tidak bisa ditawar-tawar. Mayoritas ulama sepakat bahwa aurat wanita dalam sholat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jika satu bagian aurat terbuka meskipun kecil, terlebih bagian lengan yang jelas termasuk aurat, maka sholat menjadi batal dan wajib diulang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat perempuan yang telah baligh kecuali dengan mengenakan penutup kepala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai hasan oleh sebagian ulama. Makna khimar di sini adalah pakaian longgar yang menutup aurat secara menyeluruh. Anggapan bahwa aurat yang terbuka sesaat tidak mempengaruhi sholat adalah kekeliruan. Para ulama menjelaskan, jika terbukanya aurat terjadi karena kelalaian dalam memilih pakaian, maka sholat menjadi tidak sah. Karena itu, memilih mukena bukan soal cantik atau nyaman semata, tetapi soal fungsinya menjaga aurat dalam setiap gerakan. Yang kedua, mukena yang menutupi wajah saat sujud. Kesalahan ini sering muncul pada mukena yang terlalu panjang di bagian depan atau model penutup kepala yang menjuntai hingga dahi dan pipi. Memang wajah bukan aurat dalam sholat, namun dahi dan hidung termasuk anggota sujud yang wajib menyentuh tempat sujud tanpa penghalang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati azumin. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh, dahi, dan beliau menunjuk ke hidungnya, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung kedua kaki. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim.
Jika dahi dan hidung terhalang kain mukena, maka rukun sujud tidak terpenuhi. Dan ketika rukun tidak terpenuhi, solat pun menjadi tidak sah. Solusinya, gunakan mukena yang bisa dikencangkan atau tambahkan ciput agar kain tidak melorot. Dan biasakan memastikan dahi serta hidung benar-benar menyentuh sajadah. Yang ketiga, mukena yang menutupi telapak tangan saat sujud. Sebagian mukena memiliki lengan terlalu panjang atau model menyatu seperti sarung tangan. Akibatnya, telapak tangan tidak menyentuh alas solat. Padahal, telapak tangan juga termasuk anggota sujud, dan sujud harus dilakukan dengan kontak langsung tanpa penghalang yang tebal atau tidak wajar. Ini bukan soal aurat, melainkan soal kesempurnaan rukun. Para ulama menjelaskan sujud adalah simbol kehinaan seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Maka pastikan kedua telapak tangan benar-benar menempel di sajadah. Yang keempat, mukena yang tidak menutup bagian bawah dagu. Banyak mukena terlalu sempit di wajah hingga bagian bawah dagu terbuka, terutama saat rukuk dan sujud. Menurut mayoritas ulama, batas wajah yang boleh terbuka hanya sampai tulang dagu. Adapun bagian bawahnya termasuk aurat yang wajib ditutup. Jika aurat terbuka karena kelalaian memilih mukena, solat bisa menjadi batal. Karena itu, pilihlah mukena yang tidak mudah melorot dan periksa posisinya dalam setiap gerakan solat. Ingatlah, Allah Maha Teliti dalam menilai ibadah. Kemudian yang kelima, mukena yang tipis, transparan, atau menampakkan lekuk tubuh. Mukena berbahan tipis yang memperlihatkan warna kulit atau bentuk tubuh tetap dianggap membuka aurat. Rasulullah SAW bersabda, wanita-wanita yang berpakaian namun hakikatnya telanjang. Hadis sahih riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan yang dimaksud adalah pakaian ketat atau transparan. Maka mukena seperti ini bukan hanya merusak solat, tetapi juga berpotensi mendatangkan dosa. Yang keenam, mukena bergambar makhluk bernyawa. Gambar manusia atau hewan termasuk dalam larangan taswir. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah para pembuat gambar. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ibadah menuntut kesucian, bukan hiasan visual yang akan mengganggu kekhusyukan. Lalu yang ketujuh, mukena merah mencolok yang menyerupai tabaruj. Tidak ada dalil sahih yang mengharamkan warna merah secara mutlak. Namun, sebagian ulama memakruhkannya jika mencolok dan menarik perhatian di tempat ibadah. Solat adalah simbol ketundukan, bukan ajang pamer. Yang kedelapan, mukena bertuliskan simbol atau kalimat-kalimat yang tidak islami. Allah berfirman, wahai anak Adam, pakailah pakaian terbaikmu setiap memasuki masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Pakaian terbaik dalam hal ini adalah yang bersih, sopan, dan menjaga kehormatan ibadah.
Lalu yang kesembilan, mukena dari sutra murni yang digunakan untuk pamer. Sutra halal bagi wanita, namun jika dipakai untuk ria dan kesombongan, nilainya menjadi tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang terakhir, yang ke-10, mukena yang beraroma parfum yang menyengat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan penilaian hasan oleh sebagian ulama. Maksudnya adalah peringatan keras agar wanita tidak menarik perhatian lelaki dengan aroma. Dalam sholat berjamaah, parfum menyengat bisa mengganggu kekhusyukan dan mencampur adukkan niat. Sahabat solehah yang dirahmati Allah, sholat bukan sekedar gerakan tubuh, melainkan perjumpaan rohani dengan Allah. Maka setiap detilnya layak dijaga dengan penuh kehati-hatian. Semoga penjelasan ini menjadi pengingat lembut bagi kita semua. Mari kita perbaiki ibadah kita agar benar-benar diterima dan menjadi cahaya di akhirat kelak. Ya Allah, terimalah sholat kami, ampuni kekurangan kami, dan hiasi kami dengan rasa takut dan cinta kepadamu. Jika nasihat ini bermanfaat, bagikanlah kepada orang terdekat, kirimkan sebagai amal jariah, dan niatkan karena Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.